Halo semuanya, selamat datang. Hari ini, yuk kita dalemin sama-sama sebuah perjalanan transformasi yang, penting banget dalam iman kita. Yaitu perjalanan dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Ini tuh bukan cuma soal teori ya, tapi sebuah undangan yang nyata buat kita semua untuk bertumbuh. Kita mulai dari ayat yang keren banget dari Rasul Paulus ini. Analogi ini tuh langsung to the point banget. Pertumbuhan dalam iman itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Kita nggak diciptakan untuk selamanya jadi anak-anak kan? Nah, ini nih yang sering jadi salah paham. Banyak banget yang mikir kalau udah lahir baru, ya udah, selesai, misi tuntas. Padahal, itu tuh baru bunyi pistol start di garis awal. Iman itu proses, sebuah perjalanan panjang dari titik kita mulai sampai ke tujuan akhir. Oke, kita bahas dulu titik awalnya ya, anak-anak rohani. Penting nih buat dicatat, ini sama sekali bukan buat ngejudge atau ngasih label. Ini adalah sebuah tahap yang wajar banget kok di awal-awal perjalanan iman seseorang. Coba deh kita lihat ciri-cirinya. Mungkin ada yang relate nih. Mikirnya masih pakai perasaan banget, gampang banget keombang-ambing sama ajaran baru yang lagi ngetren, fokusnya lebih ke apa nih untungnya buat saya? Atau mungkin kita lebih bergantung sama kata pemimpin rohani daripada dengerin suara Tuhan langsung. Ini semua sinyal-sinyal kalau akar iman kita masih perlu ditancapkan lebih dalam lagi. Wah, kutipan dari Agustinus ini ngena banget ya. Iman di tahap awal itu tulus, pasti. Tapi kekuatannya ya belum terbukti. Pertumbuhan yang sejati itu justru seringkali lahir dari proses pengujian. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa bergerak maju? Biar bisa naik kelas? Nah, kita masuk ke bagian dagingnya nih. Langkah-langkah nyata yang bisa membawa kita dari tahap kanak-kanak menuju kedewasaan. Yuk, kita lihat proses transformasinya. Sebenarnya jalurnya tuh jelas banget loh, semua dimulai dari kelahiran baru. Terus setiap hari kita kasih nutrisi iman kita lewat firman Tuhan, disiplin doa dan penyembahan itu jadi olahraga rohani kita. Lalu ujian pasti datang, tapi itu bukan buat ngancurin, justru buat memurnikan kita. Dan puncaknya, ketaatan, saat kita dengan sadar memilih kehendak Tuhan di atas keinginan kita sendiri. Bonhoeffer ngingetin kita nih, pertumbuhan ini bukan proses yang pasif. Anugerah keselamatan itu memang gratis, tapi bertumbuh di dalamnya butuh komitmen kita, butuh partisipasi aktif. Inilah yang dimaksud anugerah yang mahal itu, anugerah yang menuntut seluruh hidup kita sebagai respons. Sekarang, mari kita intip tujuan akhirnya. Sebenarnya, kita ini ngejar apa sih dalam perjalanan ini? Kayak gimana gambaran seseorang yang udah dewasa secara rohani itu? Nah, ini dia transformasinya yang luar biasa. Dari yang tadinya mikirnya emosional, jadi punya pikiran Kristus. Dari iman yang gampang goyah, jadi teguh dan berakar kuat. Dari fokus ke diri sendiri, jadi bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Inilah iman yang matang, yang secara otomatis bakal menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Oke, biar makin jelas lagi gimana kalau kita sandingin langsung keduanya. Biasanya kalau lihat perbandingan set by set gini, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Ayo kita bedah bareng-bareng. Wah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget ya. Lihat deh pergeserannya. Dari pola pikir duniawi dan emosional, jadi berpusat pada Kristus. Dari fokusnya ke diri sendiri, jadi fokus ke Tuhan dan sesama. Dari iman yang rapuh, jadi teguh. Dari kasih yang masih bersyarat, jadi kasih tanpa syarat. Dan dari tujuan hidup yang cuma cari berkat pribadi, jadi melakukan kehendak Tuhan. Inilah inti perubahannya. Pada akhirnya, kenapa sih semua ini penting banget? Karena tujuan besarnya, yang paling utama adalah untuk membentuk kita jadi makin serupa dengan Kristus. Dan lebih dari itu, untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus, kudus, tak bercacat, dan siap sedia menyambut kedatangannya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana praktiknya? Buat kita masing-masing, apa langkah selanjutnya yang bisa saya dan Anda ambil mulai hari ini? Yuk, kita coba ambil waktu sejenak untuk jujur sama diri sendiri. Sekarang ini, posisi saya ada di mana ya? Dan ingat, nggak ada yang salah kalau kita masih di titik awal. Sama sekali nggak. Yang penting adalah kita punya niat untuk terus bergerak maju. Jadi, di mana posisi Anda? Ini beberapa langkah praktisnya. 1. Bangun disiplin rohani harian. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting konsisten. 2. Jangan jalan sendirian. Cari komunitas yang sehat dan suportif. Dan 3, ini yang paling menantang. Setiap hari, secara sadar, pilihlah ketaatan di atas kenyamanan. Ingat ya, pertumbuhan sejati itu adanya di luar zona nyaman kita.
kita tutup dengan kembali ke pasal yang sama seperti saat kita memulai tadi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan menuju kedewasaan rohani ini adalah soal bagaimana kita menjadi makin ahli dalam beriman, berpengharapan, dan yang terutama, mengasihi. Karena kasihlah penanda utama seorang murid Kristus yang sejati.